Di halaman rumah, taman kota, hingga pinggir jalan, bunga tapak dara tumbuh dengan warna lembut yang menenangkan. Keindahannya yang sederhana, perawatannya yang mudah, serta tampilannya yang bersahabat membuatnya kerap dipandang sekadar sebagai tanaman hias pelengkap. Daunnya hijau mengilap, batangnya ramping, dan keseluruhan wujudnya tampak akrab dengan keseharian. Namun di balik kesederhanaan itu, daun tapak dara menyimpan kisah yang lebih dalam tentang kekuatan alam, pengetahuan tradisional, dan ilmu pengetahuan modern. Sejak lama, tapak dara dikenal sebagai tanaman yang tangguh dan mudah tumbuh di berbagai kondisi. Ia mampu bertahan di tanah kering maupun lembab, tidak memerlukan perawatan rumit, dan hampir selalu berbunga sepanjang tahun. Kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari justru membuat potensi besar yang tersimpan di balik daunnya sering luput dari perhatian dalam tradisi pengobatan tradisional. Daun tapak dara dikenal sebagai tanaman yang digunakan dengan penuh kehati-hatian. Tidak seperti banyak tanaman herbal yang dapat dikonsumsi secara rutin. Tapak dara dipahami sebagai tanaman berkhasiat kuat sehingga tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, mencerminkan kesadaran masyarakat tradisional sejak lama bahwa tapak dara memiliki karakter yang berbeda dibandingkan tanaman obat lainnya. Menariknya, tapak dara tidak hanya dikenal di Indonesia. Tanaman ini juga dimanfaatkan dalam berbagai tradisi pengobatan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di berbagai wilayah tersebut, tapak dara kerap dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan tubuh serta membantu mengatasi kondisi tertentu melalui pendekatan yang terukur dan berhati-hati. Kesamaan pandangan lintas budaya ini menunjukkan bahwa tapak dara memiliki sifat alami yang kuat dan konsisten dirasakan oleh manusia. Daun tapak dara menempati posisi yang unik dalam sejarah, ilmu, pengetahuan. Tanaman ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengetahuan tradisional mampu menarik perhatian dunia ilmiah. Berawal dari pemanfaatan di halaman rumah sederhana, tapak dara kemudian memasuki laboratorium dan ruang penelitian. Perjalanan tersebut tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pengamatan panjang terhadap berbagai efek biologis yang dimilikinya. Bagi masyarakat tradisional Nusantara, tapak dara adalah simbol kehotiation karena kekuatannya yang besar. Tanaman ini hanya digunakan untuk kondisi khusus, bukan keluhan ringan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kekayaan alam yang kuat memerlukan kebijaksanaan tinggi dalam pengelolaannya. Daun tapak dara mengajarkan tentang paradoks alam. Tampilannya indah, tenang, dan tidak mencolok. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan senyawa yang mampu memberikan pengaruh besar bagi tubuh manusia. Banyak orang mengenalnya sekadar sebagai tanaman hias tanpa menyadari bahwa daunnya telah lama menjadi bagian dari perbincangan penting dalam dunia medis modern. Di balik daun tapak dara yang hijau mengilap dan bunganya yang tampak lembut, tersimpan senyawa alami yang kompleks dan kuat. Inilah yang menjadikan tapak dara sejak lama diperlakukan berbeda dibandingkan banyak tanaman herbal lainnya. Berbeda dengan tanaman obat yang umumnya bersifat lembut dan dapat digunakan secara rutin, tapak dara justru dikenal sebagai tanaman yang membutuhkan pemahaman serta kehotiation dalam pemanfaatannya. Salah satu senyawa terpenting
terpenting yang terdapat dalam daun tapak dara adalah alkaloid. Senyawa ini dikenal memiliki bioaktivitas yang tinggi dan berpengaruh signifikan terhadap berbagai proses biologis dalam tubuh. Dalam kajian ilmiah, alkaloid tapak dara menjadi fokus utama penelitian, sekaligus menjadi alasan mengapa tanaman ini tidak dapat dipandang sebagai herbal biasa. Di antara berbagai alkaloid yang terkandung dalam tapak dara, terdapat senyawa-senyawa yang kemudian menarik perhatian dunia medis modern. Namun, jauh sebelum sains mengkajinya secara sistematis, masyarakat tradisional telah lebih dulu menyadari bahwa tapak dara memiliki daya kerja yang kuat. Kesadaran tersebut tercermin dalam cara pemanfaatannya yang terbatas, penuh pertimbangan, dan tidak dilakukan secara sembarangan. Selain alkaloid, daun tapak dara juga mengandung flavonoid dan senyawa fenolik. Kedua senyawa ini berperan sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kehadiran flavonoid menunjukkan sisi lain dari tapak dara, bahwa di balik kekuatannya, tanaman ini juga menyimpan unsur pelindung yang bekerja secara lebih lembut dan seimbang. Daun tapak dara juga mengandung tanin, senyawa yang memberikan rasa sepat yang berperan dalam menjaga kestabilan jaringan tubuh. Dalam praktik tradisional, tanin kerap dikaitkan dengan sifat pengikat dan penguat. Kehadirannya membantu menciptakan efek penyeimbang. Meskipun hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa tapak dara merupakan tanaman dengan karakter yang kuat. Selain tapak dara juga mengandung saponin serta berbagai senyawa metabolit sekunder yang berkontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Perpaduan berbagai senyawa inilah yang menjadikan tapak dara memiliki spektrum kerja yang luas, sekaligus menyimpan potensi risiko. Apabila digunakan tanpa pemahaman, hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa kandungan daun tapak dara bekerja secara sinergis dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan tanaman herbal lainnya. Tidak ada senyawa yang berdiri sendiri sebagai penentu manfaat maupun risiko. Justru interaksi antar senyawa lah yang membentuk efek biologis yang kuat dan kompleks. Hal ini menegaskan alasan mengapa daun tapak dara sejak dahulu digunakan dengan penuh kehati-hatian. Keindahannya tidak mencerminkan kelembutan cara kerjanya. Kandungan alaminya menunjukkan bahwa tapak dara berada di wilayah peralihan antara herbal tradisional dan bahan yang menuntut pendekatan ilmiah yang serius. Melalui pemahaman terhadap kandungan alami daun tapak dara, kita mulai menyadari bahwa tidak semua tanaman obat cocok untuk digunakan secara bebas. Daun tapak dara menempati posisi yang sangat unik dalam dunia tanaman herbal. Jika banyak tanaman lain dimanfaatkan secara bebas untuk menjaga stamina atau kesehatan harian, tapak dara justru dipahami sebagai tanaman dengan manfaat besar yang hanya boleh digunakan secara terbatas dan penuh pertimbangan. Dalam tradisi pemanfaatan tapak dara selalu disertai kesadaran bahwa kekuatan alam membawa tanggung jawab dalam cara penggunaannya. Dalam praktik pengobatan tradisional, daun tapak dara dikenal sebagai tanaman yang digunakan untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh pada kondisi tertentu, bukan untuk keluhan ringan atau pemakaian rutin. Masyarakat terdahulu memahami bahwa tapak dara bekerja secara langsung pada sistem tubuh. Oleh karena itu, manfaatnya dipandang sebagai sesuatu yang serius, bukan sekadar pelengkap gaya hidup sehari-hari.
Salah satu manfaat yang kerap dikaitkan dengan daun tapak dara adalah perannya dalam membantu tubuh mengatur kembali proses internal yang berada dalam kondisi tidak seimbang. Dalam pemahaman tradisional, ketidakseimbangan ini dipandang sebagai tanda bahwa sistem tubuh bekerja terlalu cepat atau justru terlalu lambat. Tapak dara dimanfaatkan dengan tujuan mengembalikan tubuh ke titik keseimbangan, bukan untuk memacu ataupun menekan kerja sistem secara berlebihan. Selain itu, daun tapak dara juga dikenal dalam tradisi sebagai tanaman yang berkaitan dengan pengaturan energi tubuh. Energi dalam konteks ini tidak dimaknai secara mistis, melainkan sebagai kemampuan tubuh menjalankan fungsi-fungsi vital secara teratur. Karena karakter kerjanya yang kuat, tapak dara tidak digunakan untuk meningkatkan energi, melainkan untuk menstabilkannya ketika terjadi ketidakteraturan di dalam tubuh. Manfaat lain yang kerap disebut dalam pengetahuan tradisional adalah peran daun tapak dara dalam mendukung fungsi organ tertentu. Namun, berbeda dengan tanaman herbal yang bersifat lembut, tapak dara tidak digunakan untuk pemeliharaan organ secara rutin. Tanaman ini dimanfaatkan ketika tubuh memerlukan intervensi yang lebih tegas. Itu pun dalam dosis kecil dan jangka waktu terbatas. Inilah sebabnya tapak dara selalu disertai nasihat kehoti-heishen dalam penggunaannya. Dalam berbagai tradisi pengobatan, tapak dara dikenal sebagai tanaman yang tidak cocok bagi setiap orang. Kondisi tubuh, usia, serta keadaan fisik seseorang menjadi pertimbangan utama sebelum penggunaan herbal tapak dara. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional telah memahami konsep individualitas tubuh manusia secara mendalam. Jauh sebelum gagasan tersebut dikembangkan dalam dunia medis modern, yang menarik, manfaat tapak dara tidak pernah dipisahkan dari batasan penggunaannya. Justru batasan tersebut merupakan bagian dari manfaat itu sendiri. Dengan pemanfaatan yang tepat, tapak dara dipandang mampu membantu tubuh kembali ke jalur keseimbangan. Sebaliknya, penggunaan yang keliru berpotensi mengganggu harmoni tubuh. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari seluruh praktik pemanfaatan tapak dara dalam tradisi. Hal ini menegaskan bahwa manfaat daun tapak dara tidak dapat dipahami melalui pendekatan semakin banyak, semakin baik. Tapak dara bekerja berdasarkan prinsip sedikit, terukur, dan penuh kesadaran. Manfaatnya bukan untuk dikonsumsi secara bebas, melainkan untuk kondisi tertentu yang benar-benar memerlukan dukungan alam yang kuat. Melalui pemahaman manfaat daun tapak dara dari sudut pandang tradisional, kita belajar bahwa tidak semua tanaman herbal bersifat ramah untuk digunakan sehari-hari. Tapak dara mengajarkan bahwa kekuatan alam perlu dihormati, dipelajari, dan dimanfaatkan dengan kebijaksanaan dalam praktik pengobatan tradisional. Daun tapak dara menempati posisi yang berbeda dibandingkan banyak tanaman herbal lainnya. Ia tidak digunakan secara luas, juga tidak dijadikan ramuan harian untuk konsumsi rutin. Sabar tapak dara diperlakukan dengan kehati-hatian dan hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memahami sifat serta batasan kerjanya. Sikap ini mencerminkan kebijaksanaan masyarakat tradisional dalam menyikapi tanaman dengan kekuatan yang besar. Penggunaan tradisional daun tapak dara umumnya dilakukan pada situasi tertentu, ketika tubuh membutuhkan dorongan kuat untuk pulih. Daun-daunnya dipilih dengan teliti dan diolah dengan cara simpel dan sederhana. Kesederhanaan ini
bukan tanpa alasan, melainkan wujud kehati-hatian agar khasiatnya tetap memberikan manfaat tanpa melukai tubuh. Dalam beberapa tradisi, daun tapak dara dimanfaatkan dalam bentuk rebusan ringan dengan takaran yang sangat kecil. Rebusan ini tidak dikonsumsi dalam jangka panjang, melainkan hanya pada waktu tertentu dan dalam durasi singkat. Setelah itu, penggunaannya dihentikan dan tubuh dibiarkan menyesuaikan diri secara alami. Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk memulihkan keseimbangannya sendiri ketika diberi dorongan pengobatan yang tepat. Selain dikonsumsi, tapak dara juga dikenal digunakan dalam bentuk pemakaian luar. Daunnya ditumbuk hingga halus, lalu diaplikasikan secara terbatas pada bagian tubuh tertentu. Cara ini dipandang lebih aman karena tidak langsung memengaruhi sistem internal tubuh. Meski demikian, penggunaannya tetap dilakukan dengan pengawasan dan tidak secara sembarangan. Hal ini menegaskan karakter tapak dara sebagai tanaman dengan kekuatan yang besar. Menariknya, pemanfaatan tapak dara dalam tradisi selalu disertai dengan nasihat dan peringatan. Orang tua atau tabib tradisional kerap menegaskan bahwa tanaman ini tidak boleh digunakan tanpa alasan yang jelas. Nasihat tersebut bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan sebagai pengingat bahwa alam menyediakan kekuatan yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Dalam kehidupan masyarakat terdahulu, penggunaan tapak dara selalu diiringi dengan pengamatan mendalam terhadap respons tubuh. Ketika tubuh menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, penggunaannya segera dihentikan. Pendekatan ini mencerminkan hubungan yang peka dan sadar antara manusia dan tubuhnya sendiri, sebuah kepekaan yang kerap memudar di era modern. Ketika dunia medis modern mulai menaruh perhatian pada taniman-taniman yang sejak lama dikenal dalam pengobatan tradisional, daun tapak dara menjadi salah satu yang paling menonjol. Bukan karena luasnya penggunaan di masyarakat, melainkan karena kekuatan biologisnya yang tidak biasa. Apa yang sejak dahulu dipahami oleh masyarakat tradisional sebagai tanaman yang tidak boleh digunakan sembarangan, kini memperoleh pembenaran melalui pendekatan ilmiah. Dalam kajian ilmiah, tapak dara dikenal sebagai tanaman yang mengandung alkaloid dengan aktivitas biologis yang sangat kuat. Senyawa-senyawa inilah yang membedakannya dari sebagian besar tanaman herbal lainnya. Dunia medis tidak memandang tapak dara sebagai pendukung kesehatan harian, melainkan sebagai sumber senyawa aktif yang memerlukan kontrol, pengolahan, serta pengawasan yang ketat. Penelitian modern menempatkan tapak dara dalam kategori tanaman yang tidak layak digunakan secara bebas. Senyawa aktif di dalamnya bekerja langsung pada proses biologis penting dalam tubuh. Oleh karena itu, dalam dunia medis, tapak dara tidak dimanfaatkan dalam bentuk daun segar atau rebusan tradisional untuk konsumsi sebagai herbal biasa, melainkan dipelajari terlebih dahulu, kemudian diekstraksi dan diuji di laboratorium dengan standar yang sangat ketat. Menariknya, pendekatan ilmiah ini justru sejalan dengan kearifan tradisional. Sejak dahulu, masyarakat telah membatasi pemanfaatan tapak dara, menggunakannya hanya pada kondisi tertentu dan dengan takaran yang kecil. Ilmu pengetahuan modern tidak menghilangkan prinsip kehati-hatian tersebut, bahkan memperkuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman empiris para leluhur kerap menjadi fondasi awal bagi berkembangnya penemuan ilmiah dari sudut pandang medis. Daun tapak dara dipahami sebagai tanaman dengan potensi yang tinggi sekaligus risiko yang besar apabila digunakan tanpa pengetahuan yang memadai.
Oleh karena itu, tapak dara tidak diposisikan sebagai jamu atau herbal rumahan, melainkan sebagai objek kajian farmakologi. Pendekatan ini bertujuan memisahkan potensi manfaat dari risikonya, sehingga kekuatan alaminya dapat dimanfaatkan tanpa membahayakan tubuh. Dunia medis juga menegaskan bahwa penggunaan tapak dara di luar konteks penelitian atau pengawasan profesional tidak dianjurkan. Hal ini bukan karena tanaman tersebut berbahaya secara mutlak, melainkan karena mekanisme kerjanya yang terlalu kuat untuk penggunaan bebas. Tapak dara tidak bekerja secara lembut dan bertahap, melainkan mampu menimbulkan efek yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menegaskan bahwa daun tapak dara merupakan contoh nyata pertemuan antara sains dan tradisi pada satu titik yang sama. Kehati-hatian ketika masyarakat tradisional membatasi pemanfaatannya berdasarkan pengalaman turun-temurun, dunia medis modern membatasinya berdasarkan data dan penelitian. Keduanya sepakat bahwa tapak dara membutuhkan pemahaman yang mendalam. Seiring berkembangnya penelitian, tapak dara terus menjadi objek kajian penting dalam dunia ilmiah. Peran utamanya bukan sebagai tanaman konsumsi, melainkan sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana alam menyimpan senyawa dengan kekuatan yang luar biasa di era modern. Pendekatan paling aman terhadap daun tapak dara adalah menyikapinya dengan batasan yang tegas. Berbeda dengan banyak tanaman herbal yang dapat dikonsumsi sebagai bagian dari rutinitas harian, tapak dara tidak berada dalam kategori tersebut. Pengalaman tradisional dan bukti ilmiah sama-sama menunjukkan bahwa penggunaan secara bebas tanpa pengawasan berpotensi mengganggu keseimbangan tubuh. Jika pada masa lalu tapak dara dimanfaatkan secara tradisional, penggunaannya dilakukan secara sangat terbatas, bertahap, serta disertai pengamatan ketat terhadap respons tubuh. Prinsip kehotiation ini tetap relevan hingga kini. Bahkan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pendekatan modern justru menganjurkan tingkat kehotiation yang lebih tinggi. Tapak dara tidak dianjurkan digunakan sebagai rebusan rumahan atau untuk konsumsi mandiri tanpa arahan yang tepat. Dalam konteks modern, peran utama tapak dara lebih tepat dipahami sebagai objek penelitian dan sumber senyawa aktif, bukan sebagai tanaman herbal konsumsi. Dunia medis telah menempatkan tapak dara dalam ranah farmakologi, di mana pemanfaatannya memerlukan proses ekstraksi, standarisasi, serta pengawasan profesional. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa potensinya dapat dimanfaatkan secara aman dengan memisahkannya dari risiko yang menyertainya bagi masyarakat umum. Sikap paling bijak terhadap daun tapak dara adalah tidak mencoba menggunakannya berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Banyak tanaman herbal relatif aman dimanfaatkan karena sifatnya yang lembut. Namun, tapak dara tidak termasuk di antaranya. Tapak dara adalah tanaman dengan nilai ilmiah yang tinggi dan sejarah pemanfaatan yang panjang. Namun, justru nilai tersebut terjaga ketika ia digunakan dengan benar atau bahkan ketika tidak digunakan secara langsung oleh masyarakat awam. Tapak dara mengajarkan pelajaran penting tentang hubungan antara manusia dan alam. Tidak semua yang bersumber dari alam aman bagi setiap orang dan setiap kondisi. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan membedakan mana yang dapat dimanfaatkan secara bebas dan mana yang perlu dihormati dengan menjaga jarak. Di tengah derasnya arus informasi herbal di era digital, tapak dara hadir sebagai pengingat bahwa pengetahuan harus selalu berjalan beriringan dengan kehati-hatian. Menghormati alam berarti memahami batas-batasnya, bukan menantangnya. Dengan sikap ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan agar tidak disalahgunakan. Sebagai penutup,
daun tapak dara berdiri sebagai simbol kekuatan alam yang sunyi, indah, kuat, dan tidak untuk diremehkan. Jika kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.